Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala yang ada hanyalah milik Allah semata. Dan alhamdulillah karena kasih sayangnya kepada manusia, bulan suci Ramadan dapat kembali hadir di tahun ini. Meskipun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Allah akan tetap melimpahkan berkah dan sukacita saat bulan Ramadan datang. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu momen yang tepat untuk berbenah yaitu datangnya bulan Ramadan. Semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah ini, yang selalu kita rindukan syafaat dan pertolongan di hari kiamat kelak, dan kita selalu berharap agar beliau mengakui kita sebagai umatnya. Teman-teman yang berbahagia dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyampaikan kisah yang penuh hikmah dan sangat menarik, yaitu kisah seorang nabi yang ditelan ikan yang sangat besar. Siapakah itu? Ya, betul sekali. Inilah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Seorang lelaki yang gagah, sabar, tampan dan penuh ulas asih ini bernama Yunus. Nabi Yunus berdakwah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran di negerinya yang sangat makmur. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang tinggal di Syam, sebuah negeri yang sangat makmur. Meskipun berasal dari Syam, namun dakwah Nabi Yunus terus meluas sampai ke negeri Niwana. Di negeri Niwana, Nabi Yunus selalu mengajak menyembah Allah dan tak lupa mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Beliau mengatakan, "Wahai kalian, janganlah menyembah selain Allah dan tinggalkanlah perbuatan buruk kalian. Jangan sampai Allah marah dan mengazab kalian." Namun setiap kali diajak menyembah Allah dan meninggalkan kemungkaran, kaum Niwana seringkali menjawab, "Enak saja mengajak kami meninggalkan kebiasaan kami. Kami tak percaya dengan apa yang engkau katakan, wahai Yunus." Teman-teman yang berbahagia dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama berpuluh-puluh tahun Nabi Yunus terus berdakwah, tapi hanya sedikit masyarakat yang mengikuti dakwahnya. Ketika hampir putus asa, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Yunus pun mengatakan, "Allah memberi kesempatan kepada kalian selama 40 hari. Jika kalian tidak menyembah Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan azabnya." Kemudian Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kaum itu. Ternyata benar, setelah 40 hari turunlah azab di Niwana. Awan gelap bergulung-gulung menaungi kaum itu. Orang-orang Niwana mulai ketakutan dan mereka mulai percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sebagian dari mereka berkata, "Ternyata benar apa yang dikatakan Yunus, kita akan diazab. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami sungguh bertaubat." Teman-teman yang berbahagia dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat kesungguhan taubatnya, maka Allah menghentikan azabnya. Dan kaum Niwana kemudian senantiasa berbuat baik dan mengharapkan Nabi Yunus kembali kepada mereka. Namun Yunus telah pergi jauh, dia tak ingin kembali ke Niwana. Yunus pergi jauh dan akhirnya sampai di sebuah pantai. Dan Yunus pun menumpang sebuah perahu. Di tengah perjalanan timbullah tanda-tanda akan datangnya badai. Salah seorang awak kapal mengatakan, "Wah, gawat, badai akan datang. Kapal ini tidak akan selamat dengan muatan sebanyak ini, kecuali
harus ada yang dikorbankan untuk melompat ke laut. Dilaksanakanlah undian untuk menentukan siapa yang harus terjun ke laut. Setelah 3 kali undian, tetap saja nama Nabi Yunus yang keluar. Dan terpaksa Nabi Yunus melompat ke laut. Saat di dalam laut, atas izin Allah, datanglah seekor ikan paus yang sangat besar menelan Nabi Yunus alaihissalam. Berhari-hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu dalam keadaan hidup. Beliau teringat akan kesalahannya karena meninggalkan umatnya yang tersesat. Sehingga Nabi Yunus pun berdoa memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atas izin Allah, maka ikan besar itu terdampar di pantai dan memuntahkan segala isi perutnya, termasuk Nabi Yunus alaihissalam. Atas kejadian itu, Nabi Yunus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kembali berdakwah dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Karena salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa adalah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bersabar. Teman-teman yang berbahagia dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan meneladani kesabaran dan keikhlasan Nabi Yunus alaihissalam dalam berdakwah. Demikian kisah yang bisa saya sampaikan. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan kita digolongkan sebagai manusia yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.